Halo anak baik, berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran ekonomi kelas 12. Sebelum masuk ke materi anak baik, kita berdoa sejenak yuk. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Anak-anak baik, pertemuan kita saat ini yaitu materi jurnal penutup atau closing entries. Beberapa hari yang lalu, kita telah mempelajari kertas kerja dan telah membuat tahap pelaporan, ya, yaitu menyusun laporan keuangan. Hari ini kita masuk ke jurnal penutup, di mana kompetensi dasar ya pada materi ini. Pertama, kita harus bisa menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kedua, kita harus mampu membuat jurnal penutup siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sekarang kita masuk ya anak baik. Lanjutannya, melihat apa itu pengertian jurnal penutup. Pengertiannya adalah yaitu suatu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun yang sifatnya sementara, yaitu akun perantara, seperti akun pendapatan, beban, pripe, laba atau rugi yang terjadi pada periode tahun berjalan tersebut. Nah, dari manakah sumber-sumber untuk menyusun atau membuat jurnal penutup? Sumbernya adalah dari kertas kerja atau worksheet yang kita buat pada pertemuan 2 minggu yang lalu, bukan? Ada ya? Ingat, masih ingat ya anak baik? Pertemuan kita 2 minggu yang lalu yaitu menyusun kertas kerja. Lalu minggu yang lalu itu kita mengerjakan tahap pelaporan, membuat yaitu laporan keuangan. Anak baik, dalam kertas kerja itu ada kolom laba rugi. Dan dalamnya itu ada pendapatan sebelah kredit dan bebannya sebelah debit. Masih ingat kan anak baik? Ya. Kemudian pada kolom neraca itu di kertas kerja ada akun prive. Itulah akun yang kita tutup yang sumbernya dari kertas kerja. Jurnal penutup ini dibuat pada setiap akhir periode secara otomatis setelah kita menyusun laporan keuangan, dan jurnal penutup itu dibuat tanpa perlu adanya buku transaksi. Ya. Nah, selanjutnya inilah dia langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Yang pertama, kita menutup seluruh pendapatan yang ada pada kertas kerja ya dengan akun tandingannya, ikhtiar rugi laba atau laba rugi. Nah, pendapatan itu kita buat di debit, akun penghubungnya ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua, kita menutup seluruh akun beban yang ada pada kertas kerja kolom rugi laba itu dengan akun tandingannya ikhtisar laba rugi, dengan cara kita membuat ikhtisar laba rugi itu sebelah debit dan bebannya di kredit. Yang ketiga, kita menutup akun prive, sumbernya dari neraca kertas kerja sebelah debit dan akun tandingannya modal. Nah, kita akan mendebitkan modal di debit, ya, mendebitkan modalnya, dan kita akan membuat prive-nya di kredit. Yang keempat, kita menutup laba atau rugi yang terjadi yang diperoleh perusahaan itu pada periode tersebut, ya, yaitu dengan akun tandingannya modal jika laba. Nah, kita lihat jika laba, lihat nih apa, bagaimana membuat penutupnya, yaitu kita mendebitkan ikhtisar rugi laba atau laba rugi dan mengkreditkan modal sejumlah laba yang terjadi atau diperoleh. Itulah yang kita catat di modal dan di akun penghubung ikhtisar rugi laba, sejumlah laba yang terjadi. Dan jika rugi, kita akan menutupnya dengan cara modalnya di debit dan ikhtisar rugi laba itu di kredit akun penghubung. Nah, inilah cara membuat atau langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Sekarang kita lihat, yaitu jurnal penutup dari Salun Anita yang sudah kita kerjakan kertas kerjanya 2 minggu yang lalu, ya. Ini dia anak baik. Kita lihat pendapatannya dalam kertas kerja itu ada di kredit 4 juta, kita pindahkan ke debit dengan akun penghubung ikhtisar laba ruginya, ya. Nih, ikhtisar laba rugi akun penghubungnya. Nah, kemudian kita menutup beban-beban. Bebannya tadi di debit,
kita pindahkan ke kredit anak baik. Dengan akun penghubungnya itu laba rugi. Nah, nanti jumlah laba rugi itu sejumlah seluruh beban yang ada itu dijumlahkan, itulah menjadi jumlah di debit ikhtisar laba rugi. Yang ketiga kita menutup prive. Prive Anita di kolom kotak kerja itu terlihat di debit kolom neraca 500.000 anak baik. Kita akan tutup dengan cara modal di debit dan prive Anita di kredit sebesar prive yang terjadi. Kemudian kita akan menutup laba yang terjadi pada perusahaan Anita itu. Kita lihat nih ya. Nih Ibu tampilkan di sini kertas kerja saldo Anita itu yang Ibu tampilkan hanyalah laba rugi dengan kolom neraca saja. Sedangkan lainnya nanti Ibu tampilkan ya, yaitu kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, dan kolom neraca saldo disesuaikan. Tidak Ibu tampilkan di sini. Yang Ibu tampilkan hanyalah laba rugi neraca. Karena dari sinilah sumbernya kita membuat, inilah sumbernya yang akan kita tutup. Akun-akun di sini ada ya. Karena inilah sumber-sumber akun-akun yang akan kita tutup anak baik. Nah, inilah tadi dia akun pendapatan. Ini dia akun pendapatan. Dan ini dia akun beban. Ini dia akun prive pada kolom neraca. Inilah dia laba yang terjadi. Lihatnya anak baik, laba bersihnya nih. Laba bersihnya sebesar ini dia. Ya, anak baik ya. Nah, nih. Inilah dia tadi. Jurnal penutup dari saldo Anita, di mana sumbernya dari kertas kerja ini ya. Ini sudah anak-anak dikumpulkan ke Ibu dan sebagian besar sudah mendapat nilai anak baik ya. Nah, inilah dia jurnal penutup dari saldo Anita yang diperlukan. Dan kita jumlahkan jurnal penutup tersebut. Ini dia. Jumlahnya kalau terlihat ya. Nah, anak-anak baik, inilah dia akun-akun yang memerlukan jurnal penutup, yaitu akun yang sifatnya sementara. Ya anak baik ya, sifatnya sementara. Dan nanti akhirnya jumlah dari akun sementara itu menjadi 0. Anak baik, demikianlah materi kita pada hari ini tentang materi jurnal penutup. Ibu berharap anak baik bisa memahaminya dan mempelajarinya dengan mengulang dan mengulang kembali. Semakin lama semakin bisa dipahami ya anak baik. Nah, terima kasih perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa sejenak. Amin. Doa selesai. Anak-anak baik, sampai jumpa lagi ya di minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Dadah anak baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi anak baik. Salam sehat. Terima kasih.